proses routing tujuannya adalah merupakan metode untuk menentukan jalur yang akan digunakan oleh traffic ke sebuah tujuan, bekerja pada OSI layer 3. Kemudian keuntungannya apa saja? Pertama, memungkinkan kita melakukan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik, lebih aman dibandingkan bridge atau switch. Kemudian gangguan di satu segmen tidak mengganggu segmen lain. Maksudnya di sini jika ada trouble di jaringan tertentu atau segmen tertentu tidak mengganggu jaringan yang lainnya. Adanya dynamic loop protokol yaitu RIP, SPF, BGP, dan lainnya. Sangat berguna untuk jaringan skala besar. Jadi dynamic loop digunakan untuk jaringan skala besar. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Sisi 1 melakukan proses pengecekan apakah alamat yang dituju berada dalam satu network atau tidak. Caranya menggunakan protokol ARP. ARP adalah Address Resolution Protocol. Berfungsi untuk mencari tahu alamat MAC address dari sebuah host berdasarkan IP address dan host tersebut. Kemudian dari jawaban ARP tersebut diketahui bahwa 10.1.1.100 bukan berada di satu network. 10.1.100 tidak berada dalam satu network. Caranya bagaimana? Disebabkan oleh protokol ARP hanya bisa bekerja pada segmen network yang sama, tidak melewati router dengan menggunakan metode broadcast. Jadi tidak bisa melewati sebuah router atau tidak keluar dari jaringan tersebut atau bekerja dalam satu jaringan saja, tidak ada jaringan yang lain. Kemudian tidak ada satupun host yang terdapat pada network. Satu merupakan tujuan dari paket tersebut. Langkah berikutnya adalah paket data sebagaimana ke alamat default gateway. Jadi yang berada di dalam satu network ini mengirimkannya melalui default gateway terlebih dahulu. Default gateway merupakan alamat yang akan dituju jika tujuan dari sebuah paket tidak terdapat network atau segmen network yang sama. Kemudian routing router 1 mengecek apakah pada paket alamat tujuan 10.1.1.100 cocok satu segmen LAN dengan interface yang ada pada router 1. Jika tidak, maka router 1 akan mengecek pada router table apakah IP tersebut masuk dalam routing table. Kemudian pada routing table dari router 1 harus terdapat segmen network 10.1.1.0. Jika tidak, maka paket
ping atau ICMP tersebut dikembalikan kepada si pengirim. Terdapat pada routing table segmen network yang sesuai dengan tujuannya, yaitu 10.110 pada network ini. Maka sebenarnya router akan meneruskan paket tersebut melalui interface yang berhubungan dengan LAN. Kemudian proses komunikasi data pada LAN network kedua. Kondisi interface router 1 dan 2 merupakan satu segmen LAN, maka keduanya berkomunikasi menggunakan alamat MAC address. Selanjutnya, paket SMP dari bus 1 diubah menjadi frame, di mana alamat MAC address pengirim dalam MAC address interface pas Ethernet 01 dari router 1 dan alamat tujuannya dalam MAC address interface pas Ethernet 01 dari router. Ini dari pas Ethernet 01 router 1 dan router 2. Setelah frame terbentuk dan diubah menjadi bit atau byte, maka selanjutnya dikirim ke router 2. Setelah menerima data tersebut, MAC address pengirim dan penerima dilepas, kemudian dicek kembali pada paket tersebut apakah alamat IP address tujuan sesuai atau satu segmen dengan IP address dari interface pada router 2. Selanjutnya, sebelum diteruskan menuju interface 10.111, paket tersebut diubah menjadi frame, di mana alamat MAC address tujuannya adalah MAC address server. Kemudian karena paket berhasil sampai ke tujuan atau menerima berdasarkan prinsip atau karakter dari SMP tersebut, maka setelah server menerima pesan, server akan mengirimkan pesan balik kepada pengirimnya. Jadi komunikasinya dua arah. Jadi PC1 mengirim melalui jalur ini ke server, kemudian server menjawabnya melalui jalur yang sama. Dari paket server ke PC1 memiliki alamat tujuan adalah IP address PC1, yaitu 192.168.120 dan IP address server 10.11100 sebagai alamat pengirim. Paket kemudian diubah menjadi frame. Pada tahap ini frame akan terbentuk berisi tujuan berupa alamat MAC address dari interface router 2, yaitu 10.111. Jadi pada segmen network 2 gateway-nya router 2 ini ya, pas Ethernet 1.1. Setelah router 2 menerima kiriman tersebut, maka router 2 melepas MAC address pengirim dan menyisakan paket.
Router 2 mengecek kembali apakah interface yang berada satu sebelum dengan IP address tujuan dari paket tersebut. Jika ada, router tinggal menuliskannya ke interface tersebut. Jika tidak ada, maka router melakukan pengecekan pada routing table-nya. Setelah menemukan bahwa alamat tujuan berada dalam routing table, maka router 2 bisa menentukan interface mana pada routing table yang berkaitan dengan alamat tujuan. Jadi router 2 mengecek routing table terlebih dahulu, baru melanjutkan pengirimannya ke alamat tujuan. Setelah menentukan interface, yaitu interface Ethernet 01 dari router 2, maka selanjutnya pakai berubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address interface Ethernet 01 dari router 1 sebagai tujuan, dan MAC address interface Ethernet 1 dari router 2 sebagai pemilih. Setelah router 1 menerima dan kiriman tersebut, maka frame pada kiriman data tersebut dilepas. Router 1 harus mengecek IP address tujuan dan memastikan interface mana yang berkaitan dengan IP address tersebut. Ternyata mengecek IP address mana yang cocok dengan IP address yang dituju. Dalam hal ini IP address yang dituju adalah 1.20 atau PC1. Melalui IP address 192.168.1.1. Ini kemudian pakai data diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address PC1 dan MAC address interface Ethernet 1.1. Setelah data diterima oleh PC1, maka pada tampilan penetapan adalah replay from 10.1.1. Jadi begitu cara kerja routing tipe routing sendiri ada dua, pertama statik, yang kedua dinamis. Dimana yang statik itu adalah tipe routing secara manual, untuk konfigurasinya harus dilakukan oleh user. Kemudian routing dinamik adalah routing yang konfigurasinya dilakukan secara otomatis. Sekian dulu dari saya. Untuk tipe routing akan dijelaskan lebih lanjut minggu depan.